الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan secara fisik, ya, secara badaniah, nikmat sehat wal afiah. Kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keluarga, pekerjaan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, termasuklah Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari segala yang membahayakan. Allah menjaga kita sehingga kita selamat dari hal-hal yang membahayakan diri kita, keluarga kita dan harta benda kita. Alhamdulillah. Kemudian nikmat secara batin yang kita rasakanlah nikmat Islam berupa hidayah, taufik yang Allah masukkan dalam hati kita, dan inilah yang mendorong dan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berada dalam kebaikan. Kita yakini tidak ada kebaikan yang lahir dari diri seseorang tanpa Islam dan keimanan. Tidak ada kebaikan yang lahir dari seseorang dalam artian kebaikan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi dengan keimanan. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang hanya sifatnya duniawi, itu tidak lebih dari hanya kebaikan ya sebatas duniawi saja, dan hampir-hampir saja tidak ada satu perbuatan yang bisa dilakukan dengan ikhlas kecuali oleh orang yang beriman. Memang keikhlasan itu hanya milik orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang kafir, walaupun mereka melakukan satu kebaikan, itu bukan karena keikhlasan, bukan karena keimanan, tapi itu semata-mata karena untuk dunia. Jadi mereka melakukan itu untuk dunia. Jadi kalau mereka baik, itu untuk dunia, untuk kebaikan dunia. Dan karena dunia, itu bedanya kita sebagai seorang mukmin, ya, kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang perintahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Kita wajib mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya antara kita dengan orang-orang di luar Islam. Dan itu bedanya seorang mukmin sejati dengan orang-orang munafik di dalam Islam. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan Al-Atharul Qabihah lil Ma'asi, dampak-dampak buruk, ya, atau dampak-dampak keji yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ini hampir sama dengan pembahasan kita sebelumnya,
Namun kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti pembahasan berikut ini lebih kepada hukuman atau dampak yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Hukumannya lebih kepada hukuman hati dan jiwa. Jadi ini hukumannya tidak berupa hukuman fisik yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat, tapi ini hukumannya lebih kepada hukuman batinnya yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sampaikan dari awal, tak jarang dari kita tidak menyadari bahwa kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit dari kita, bahkan banyak sekali dari kita yang tidak sadar kalau kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini yang kita fahami, hukuman itu hanya berupa sesuatu yang tampak, sesuatu yang bisa dirasakan secara fisik. Hilangnya harta benda, hilangnya keluarga kita, ya kan? Kemudian kita ditimpa penyakit misalnya, mengalami kerugian. Mungkin itu yang kita definisikan, bahkan itulah terminologi hukuman yang kita fahami selama ini. Itulah hukuman yang kita pahami selama ini. Hilangnya pekerjaan, bangkrut usaha kita, anak istri kita misalnya kecelakaan. Mungkin itu yang kita anggap sebagai hukuman. Maksudnya itulah bentuk hukuman yang selama ini kita fahami. Sehingga tak sedikit dari kita yang tidak menyadari ketika dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala secara batin, secara hati. Jadi hatinya yang dihukum oleh Allah, jiwanya yang dihukum oleh Allah. Dia tidak menyadari akan hal itu, dan dia merasakan tidak ada hukuman Allah yang ditimpakan kepada dirinya. Subhanallah. Padahal dia sedang mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada batin kita ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hukuman yang Allah berikan terhadap fisik kita. Ini penting Bapak Ibu rahmatullah. Ini kaidah yang saya kira harus kita fahami secara baik. Hukuman yang Allah berikan kepada batin kita, kepada hati dan jiwa kita, itu jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hukuman yang Allah timpakan kepada fisik kita, kepada harta benda kita dan keluarga kita. Mari kita lihat hukuman yang pertama yang diberikan oleh Allah lil ma'asi min al-athar al-qabihah al-madhmumah. Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat ada bekas-bekas keburukan yang ditimbulkan, dan ini tercela, lagi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-mudarrah bil qalb. Dan ini akan mendatangkan bahaya bagi hati, wal badan, bagi fisik malah, fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberikan hukuman oleh Allah, yang pertama disebutkan hirmanul ilmi. Seseorang dihukum oleh Allah karena dosa dan maksiat yang dilakukannya, bentuk hukumannya adalah terhalang dari ilmu, atau dihalangi oleh Allah dia untuk mendapatkan ilmu. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu rahmati Allah, adakah dari kita menyadari akan hal ini, bahwa ternyata salah satu bentuk hukuman Allah itu Allah halangi kita untuk memahami agama ini. Allah halangi kita untuk mendapatkan ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Adakah kita menyadari akan hal ini? Jangan-jangan kita nggak sadar gitu. Dan bentuk penghalangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hati seseorang dari memahami agama ini, atau dari memahami Al-Quran dan Sunnah, itu bisa jadi adanya rasa malas gitu. Ini bentuk penghalangan dari Allah. Jadi Allah halangi hatinya itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Allah halangi hatinya untuk menerima ajaran agama ini, memahami ajaran agama ini. Ya, salah satu diantaranya adalah ada orang yang tak tergerak hatinya sedikit untuk belajar agama. Dan ini tidak bisa disangkal Bapak Ibu rahmatullah. Sebenarnya ini adalah akibat dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Ya, kita tidak tahu apa bentuk dosanya.
Bapak Ibu lebih tahu lah. Saya lebih tahu lah dosa apa yang saya lakukan. Bapak Ibu lebih tahu dosa apa yang Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau ada rasa malas belajar agama, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, malas sekali belajar hadis-hadis Nabi, mempelajari agama ini tentang hukum-hukum syariat terkait masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan muamalah misalnya. Ini bentuk hukuman sebenarnya. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa sebagian besar dari kita mungkin tidak memahami bahwa ini adalah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau banyaknya umat Islam ini yang malas belajar, betul tidak? Rata-rata umat Islam ini, Pak, tidak belajar agama. Saya berani memastikan itu. Rata-rata umat Islam malas belajar. Dan sebagian dari umat Islam tidak bisa baca Quran. Saya tahu itu. Saya mau tantangin, kalau ada yang membantah kata-kata saya tantangin baca Quran. Benar apa tidak? Bahkan sebagian besar umat Islam mungkin sulit sekali baca Quran. Kebanyakan dari mereka tidak bisa baca Quran. Itu menunjukkan mereka tidak belajar dan malas belajar. Nah, ini bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak kita? Baik, benar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qila min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qal bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Ini hadis yang kita bahas sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja kalian ini dihabisi oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu? Kenapa kami mau dihabisi? Kata Nabi SAW, taubahnya seperti orang-orang yang lapar mengerubuti satu hidangan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu? Kata Nabi SAW, jumlah kalian banyak. Akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu taubahnya seperti buih. Nah, ini yang masih ingat Bapak Ibu? Ini digambarkan oleh Nabi SAW. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa kualitas kita umat Islam ini seperti buih. Kualitas kita seperti buih, seperti busa. Kita jumlahnya banyak, tetapi yang banyak ini nggak ada kualitasnya. Yang berkualitas itu hanya sedikit sekali dari umat Islam. Nah, kualitas itu ditandai dengan ilmu. Kualitas itu ditandai dengan ilmu, dan kualitas yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat ini adalah ketika umatnya belajar agama ini dengan benar, memahami tauhid akidah dengan benar, memahami ibadah dengan benar, memahami akhlak dan muamalah dengan benar. Itu yang dimaksud. Nah, kebanyakan dari umat Islam tidak memahami akan hal ini karena malas belajar. Itu harus diakui, Pak. Akui saja gitu. Harus kita akui itu. Kita ini malas belajar, Pak. Rata-rata umat Islam ini malas belajar. Dan ini satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebodohan itu, tidak mau belajar itu hukuman dari Allah. Sadarkah kita? Kita sudah sampaikan sebelumnya. Tapi kita nggak sadar akan hal itu. Nah, kemudian kalau seandainya ada seseorang yang sudah memulai belajar, dia mencoba untuk memahami agama ini, bahkan sudah ada tersimpan di dalam hatinya sebahagian dari ilmu-ilmu atau sedikit dari ilmu. Dia mencoba untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, menghafal kaidah-kaidah agama ini. Dia masukkan ke dalam hati, dan ini bagian dari karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, ya. Namun sebelumnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dzalika an-nur. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Sedangkan maksiat yang dilakukan seseorang itu memadamkan cahaya yang ada di dalam hati.
Dan ini Bapak Ibu rahmati Allah, kaidah yang sifatnya pasti, dan ini testimoni, ya, testimoni dari siapa? Dari para ulama salaf, ulama terbaik dari umat ini, dari generasi terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjelaskan testimoni itu. Siapa di antara mereka? Adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ada satu syair yang kita tentu sangat sangat populer dengan syair ini. Namun sebelum syair itu kita sampaikan, Imam Syafi'i menceritakan tentang dirinya. Jadi cerita tentang Imam Syafi'i ini Bapak Ibu rahmati Allah, ini beliau sendiri yang banyak bercerita dalam manaqibnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau menceritakan bagaimana beliau hafal Al-Quran di umur 7 tahun, di umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik yang isinya ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di umur 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh guru beliau, seorang mufti besar yang ada di Mekah pada saat itu, memberikan fatwa, berijtihad. Umur 15 tahun. Bapak Ibu kebayang bagaimana Imam Syafi'i. Saya ulangi Pak, ini pengakuan sendiri dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, di umur 7 tahun aku sudah menguasai Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran. Di umur 10 tahun aku sudah menghafal kitab Al-Muwatta, padahal beliau belum bertemu dengan Imam Malik. Beliau belum bertemu, belum belajar kepada Imam Malik, Pak. Tapi beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Barulah nanti di umur 13 tahun beliau belajar ke Madinah bersama Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di umur 15 tahun beliau memberikan fatwa. Bayangkan Pak, seorang mujtahid, seorang mufti. Seorang mufti itu kan harus tahu semua masalah, Pak. Seorang mufti besar itu harus tahu semua persoalan, baru nanti dia menjadi mufti. Begitu bahasanya, ya meski tahu yang dimaksud di sini tentu sesuai dengan kadar seorang ulama, itu maksudnya. Tidak tahu seperti Allah, tidak tahu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Maksudnya seorang ulama untuk menjadi mufti, seorang mujtahid itu harus ilmu di atas rata-rata, lebih paham dibandingkan dengan yang lainnya, lebih menguasai dan lebih mumpuni dibandingkan yang lainnya. Itu di umur 15 tahun. Bapak bisa bayangkan betapa Imam Syafi'i ini cemerlang dan bersihnya hati beliau. Hati beliau, fikiran beliau, jiwa beliau bersih bening. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Satu kali beliau duduk, ya, di hadapan Imam Malik, dan beliau diminta untuk membacakan, ya, atau menstorkan hafalan. Ya, benar satu kali dalam satu riwayat disebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sedang berada di hadapan Imam Malik, guru beliau. Beliau tidak bawa pulpen, ya, pada saat itu. Dia tidak bawa alat catatan lah, gitu. Tidak bawa pulpen, tidak bawa kertasnya. Semua perkataan Imam Malik itu dicatat dengan telunjuk beliau, seperti yang pernah kita dengar dari ahli sejarah, ya, para ulama. Jadi beliau mengambil dari mulut beliau air liur, kemudian beliau menulis. Dia dengar ucapan gurunya Imam Malik, itu tulis di tangannya. Kan nggak ada bekasnya itu Pak sebenarnya, tapi itu dilakukan oleh beliau. Terlihat seperti bercanda dan mengolok-olok. Nah, selesai belajar dipanggil oleh Imam Malik, apa yang telah kamu lakukan? Imam Malik mungkin merasa ini anak bermain-main di majelisku, ya, seakan-akan seperti itu ditanya. Kata Imam Syafi'i, saya mencatat apa yang Syekh katakan. Nah, kalau benar engkau mencatat apa yang, coba sebutkan apa yang telah dipelajari. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dan tak tertinggal satu pun. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa cemerlang dan bersihnya hati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian a'jabahu ma ra'a, Imam Malik rahimahullah ta'ala menjadi takjub dengan apa yang dia lihat dari kemampuan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau berkata kepada Imam Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran
sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Wahai Syafi'i, menurutku Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, kata Imam Malik. Kemudian apa kata Imam Malik? Fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Oleh karena itu jangan engkau padamkan cahaya Allah ini dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan engkau padamkan nur Allah yang telah Allah masukkan ke dalam hatimu itu dengan kegelapan perbuatan dosa dan maksiat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini betul-betul dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu kali dalam syairnya beliau mengatakan, syakautu ila Waki' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waki', ini salah satu dari guru Imam Syafi'i itu Imam Waki', tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku Imam Waki' menuntunku, memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan dosa dan maksiat. Wa qala i'lam bi anna al-'ilma fadlun. Maka Imam Waki' mengatakan, ketahuilah olehmu wahai Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah karunia. Dalam riwayat yang lain disebutkan nurun, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, nurun. Wa'alam anna bi anna al-'ilma nurun, kata gurunya, ketahuilah olehmu wahai Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, cahaya Allah. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini kan syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di situ ada cerita sebenarnya dari Imam Syafi'i. Jadi ketika dia mengadu kepada gurunya Imam Waki' tentang, wahai syekhnya, bagaimana nih, kenapa aku tidak bisa cepat dalam menghafal? Kenapa aku tidak bisa cepat di dalam murajaah? Kenapa hafalanku menjadi berkurang? Kenapa hafalanku menjadi lemah? Itu yang diadukan kepada gurunya. Apa kata Imam Waki' pada saat itu? Coba engkau ingat-ingat, mungkinkah ada dosa dan maksiat yang telah engkau lakukan? Ya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini luar biasa itu. Itu yang saya katakan tadi, ini testimoni seorang ulama, orang yang hatinya jauh lebih bersih dibandingkan dengan kita. Hati kita ini mungkin kotor, Pak, kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, dibandingkan dengan guru-gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Waki' mengatakan seperti itu. Coba kamu ingat-ingat, mungkinkah ada satu dosa yang kamu lakukan? Cobalah ingat-ingat. Kemudian diingat-ingat, kata Imam Syafi'i, aku berusaha untuk mengingat apakah ada dosa yang aku lakukan. Maka teringatlah oleh Imam Syafi'i, satu kali dia pernah melihat seorang wanita, tidak sengaja melihat seorang wanita yang akan menaiki kereta kendaraannya itu menyingkap kainnya sehingga terlihat betis atau pahanya oleh Imam Syafi'i, dan itu tidak sengaja. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak sengaja melihat betis atau paha seorang wanita, namun ketika itu juga disebutkan, aku langsung memalingkan wajahku. Ini perkataan Imam Syafi'i. Wah, bisa temukan dalam manaqibnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung memalingkan wajahnya ketika itu. Ini dosa atau bukan, Pak? Berdasarkan hadis itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Itu enggak dosa, Pak. Karena kata Nabi, fa inna lakal ula wa laysa lakal ukhra wa laysa lakal thaniyah. Dalam satu riwayat disebutkan perkataan Ali kepada Ali bin Abi Thalib, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, atau perkataan Rasulullah kepada Fadl bin Abbas, saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pandangan yang pertama itu disebut dengan pandangan apa namanya? Yang tidak sengaja disebut dengan nadhrul fuja'ah. Itu disebut dengan pandangan yang tak sengaja. Maka di dalam Islam kalau seperti pandangan Imam Syafi'i itu enggak berdosa, Pak. Beliau enggak sengaja mandang ke sana. Ternyata ada terlihat seorang wanita yang sedang mengangkat kainnya. Terlihatlah betisnya atau pahanya. Imam Syafi'i tidak benar-benar berniat untuk melihat perempuan ini. Ditunggu-tunggu supaya dia mengangkat kainnya. Enggak, tidak seperti itu. Imam Syafi'i
memandang jauh ke arah sana, ternyata seorang wanita mengangkat kainnya karena dia mau menaiki keretanya, kendaraannya. Maka di dalam hadis Nabi SAW, pandangan yang seperti ini seharusnya tidak mendatangkan dosa. Karena kata Nabi, pandangan yang pertama itu boleh, tapi kalau kamu ulangi, kata Nabi SAW, yang kedua, maka itu menjadi dosa. Itu tidak ada lagi hakmu di sana. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata benar dalam satu riwayat disebutkan, an-nadhru sahmun masmumun min sihamin iblis. Dalam satu riwayat, meski riwayat ini disebutkan dhaif oleh para ulama, ya, oleh para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hadis ini benar-benar memberikan makna kepada kita. Jadi pandangan mata terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu adalah anak panah beracun. Satu anak panah beracun yang dia akan meninggalkan racunnya di dalam hati seseorang. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu nanti dia akan berkesan di hati seseorang. Maka itu yang disebutkan oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bisa jadi dia terbayang-bayang, itu aurat perempuan ini terbayang-bayang olehnya, padahal itu tidak dia inginkan. Dia tidak menginginkan akan hal itu, tapi qadarullah, dia melihat ada wanita yang sedang tersingkap auratnya, kemudian dia melihat aurat wanita itu. Inilah yang mengusik dan mengganggu fikiran Imam Syafi'i rahimahullah, dan hal inilah yang ternyata mengganggu hafalan Imam Syafi'i, membuat hafalan Imam Syafi'i menjadi lemah, atau membuat murajaah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, atau mungkin ingin menambah hafalan itu menjadi sangat lemah. Itu dirasakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, inilah bentuk halangan yang Allah berikan kepada seseorang. Ini bentuk penghalang atau bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita nggak nuntut ilmu, mana tahu hukuman begini. Orang nggak punya ilmu juga, hafalan Quran juga nggak punya kecuali Al-Fatihah. Inna a'tayna, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cuma itu doang hafalannya, itu sama aja nggak punya ilmu yang seperti itu. Artinya orang baru bisa merasakan dia dihukum oleh Allah atau tidak kalau dia punya hafalan Al-Quran minimal 1 juz. Bapak akan merasakan, ibu-ibu akan merasakan, ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu yang 1 juz itu terasa berat kita murojaahnya, dan hafalan kita lama-lama itu semakin melemah, sampai kemudian kita sudah tidak bisa mengingat lagi. Dan itu benar, wallahi demi Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya saya katakan, orang yang bisa merasakan hukuman Allah ini adalah orang yang memiliki ilmu, yang dia ada ilmu sedikit di dalam hatinya gitu, baru dia bisa merasakan hukuman Allah. Tapi kalau dia nggak punya hafalan, ngerti juga tidak dengan agama ini misalnya, apalagi amal juga, ya, emang sehari-harinya banyak dosa orang seperti ini, ya apa yang dia rasakan? Mungkin dia tidak akan pernah paham. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, dan hukuman untuk orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu adalah Allah halangi mereka untuk belajar. Jadi tidak digerakkan hatinya, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu malas, dan dia perturutkan rasa malas itu, dan selalu merasa lemah kalau diajak belajar agama. Ini salah satu bentuk hukuman dari Allah. Dan ingat-ingat apa dosa yang sudah kita lakukan. Ini dosa Imam Syafi'i, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beliau ceritakan ini. Ini kategorinya, saya katakan sekali lagi, ini bukan dosa sebenarnya berdasarkan hadis. Nanti ada pembahasan itu disebut dengan nadhrul fujah, melihat dengan tidak sengaja. Maka itu tidak dosa dalam Islam. Yang dosa itu adalah seseorang melihat dengan sengaja, walaupun itu 1 kali, tapi dia sengaja melakukan itu, maka itu dosa. Nah, ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih berat efeknya terhadap ilmu yang ada pada diri kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Bapak Ibu
mungkin bisa merasakan ya. Tapi kita berlindung kepada Allah dari perbuatan dosa dan maksiat ya. Tapi setiap kita berpotensi terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, dan itu sekecil apapun Bapak Ibu rahmati Allah akan mempengaruhi ilmu yang ada dalam hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya hafalan Al-Quran, atau tadinya ada ilmu-ilmu terkait dengan masalah akidah, dalam masalah ibadah, hukum halal haram misalnya seperti itu, kalau kita terlibat melakukan perbuatan dosa dan maksiat, wal'iyadzubillah, maka Bapak Ibu akan rasakan ya, terasa itu melemah ilmu yang Allah berikan dalam hati kita. Jadi lemah, ilmu itu jadi lemah gitu. Dan kita tidak merasa percaya diri dan tidak merasa bahagia dengan ilmu yang ada dalam hati kita. Jadi dibuat tidak senang oleh Allah dengan ilmu itu, sehingga kita malas murojaah. Itu salah satu di antaranya. Malas murojaah hafalan Al-Quran, malas murojaah pelajaran kita, malas mengulang-ulang pelajaran itu. Ini salah satu di antara hukuman yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sumber kebaikan dalam hidup kita ini adalah ilmu. Bapak Ibu rahmati Allah, sumber kebaikan di dalam hidup kita ini adalah ilmu. Jadi kalau kita ingin baik, maka kita harus belajar agama ini. Kalau kita tidak ingin baik, tinggalkan agama ini. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus belajar agama ini, pahami agama ini dengan baik dan amalkan agama ini. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Wa ibn rahmati Allah. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan salah satu bentuk penafsiran yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala terkait dengan doa ini, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-hasanah fid dunya itu maksudnya adalah ilmu wal amal. Bapak perhatikan itu, Masya Allah. Mungkin kita mengira selama ini hasanah fid dunya itu apa, Pak? Coba Bapak jawab jujur. Yang Bapak Ibu pahami selama ini hasanah fid dunya itu maksudnya apa? Hidup ini kan maksudnya hidup senang di dunia kan gitu, rezeki banyak, melimpahkan, itu maksudnya mungkin. Betul atau tidak Bapak Ibu? Mungkin itu yang kita pahami. Nah ternyata bukan itu, Pak. Itu hanya bagian kecil dari hasanah fid dunya. Yang dimaksud dengan hasanah fid dunya itulah al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal, itu yang hasanah. Maka orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang yang berilmu dan beramal. Itulah para ulama. Siapa yang membantah itu? Hasanah fil akhirah itu maksudnya masuk surga. Coba mulai hari ini Bapak Ibu rahmati berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam hati kita itu maksudnya apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu. Itu yang disebut dengan hasanah fid dunya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya doa sebelumnya itu, Pak, sebelum doa ini Bapak perhatikan. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia tidak menyertakan ada hasanahnya di situ. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa kepada, ya Allah, berikanlah aku di dunia ini. Maksudnya berikanlah aku dunia ini. Dia hanya minta dunia saja. Maka ini bukan bagian dari kebaikan sebenarnya. Jadi kalau orang diberikan dunia, itu belum tentu kebaikan itu. Bisa jadi itu keburukan bagi dirinya. Maka hasanah fid dunya itu maksudnya adalah ilmu dan amal. Dan ini yang paling kita cari sebenarnya. Nah, kalau dibalik itu kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, alhamdulillah. Dan ini sejalan dengan apa yang disindir oleh Allah di dalam surah Al-Insan misalnya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Maka adapun manusia, إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, apabila Rabbnya mengujinya,
fa akramahu wa na'amahu, maka Allah muliakan dia dan berikan nikmat kepadanya. Fa yaqulu rabbi akraman, Tuhanku lagi memuliakan aku. Paham Bapak Ibu maksudnya? Dihubungkan dengan ayat yang kita baca doa tadi itu. Jadi ada orang yang mengira bahwa kebaikan di dunia itu ya kalau rezekinya melimpah, kalau dia menjadi orang yang kaya, apa-apa yang diinginkan dari dunia ini dia dapatkan. Mungkin yang dia kira hasanah fid dunia itu begitu gitu. Dan itulah kemuliaan. Saya lagi dimuliakan oleh Allah. Apa buktinya? Saya dikasih rezeki yang banyak. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Sebaliknya kata Allah, ada orang yang diuji oleh Allah dengan ditakar rezekinya, maksudnya di rezekinya itu betul-betul disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, Tuhanku lagi menghina dan merendahkan aku. Subhanallah. Jadi dia mengira apa? Dia mengira kalau dia miskin itu Allah lagi marah sama dia. Kalau dia miskin, Allah sedang menghina dan merendahkan dia. Subhanallah. Tidak seperti itu kata Allah. Karena yang benar itu apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku hasanah fid dunya, maksudnya berikanlah aku ilmu dan amal di dunia ini. Inilah kebahagiaan di dunia yang hakiki. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah aku hasanah fil akhirah, masukkan aku ke dalam surga, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Hadza wallahu a'lam. Pada insyaallah kita sama sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu di antara penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, Al-Quran itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang patuh taat kepada Allah, yang hatinya bersih dari dosa dan maksiat. Dan Al-Quran itu tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya kotor, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka berbuat dosa. Tidak akan bermanfaat Al-Quran itu baginya. Makanya Allah sebutkan hudan lil muttaqin. Kita mungkin memunculkan ada tanda tanya ya. Ya iyalah, kalau bagi orang yang bertakwa pasti menjadi petunjuk. Itu ada maksud itu sebenarnya. Apa maksudnya di situ? Ya, orang-orang seperti orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang munafik, Al-Quran itu tidak berfaedah bagi mereka. Semakin dibacakan Al-Quran, semakin jauh mereka dari Al-Quran. Semakin dibacakan Al-Quran itu semakin menjadi penyakit Al-Quran itu bagi mereka. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin? Orang-orang yang menjaga diri mereka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu orang mukmin. Sehingga Al-Quran itu menjadi obat bagi mereka, menjadi rahmat bagi mereka.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma lil zalimin min apa? Wa ma lil zalimin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan menambah kecuali kerugian. Maksudnya, orang zalim kalau mereka baca Quran, kalau mereka mencoba untuk mempelajari Al-Quran, itu hanya akan mendatangkan kerugian bagi mereka. Al-Quran ini hanya akan membuat madarat mereka. Allah akan jadikan Al-Quran ini sebagai sebuah kerugian bagi mereka. Allah tidak jadikan Al-Quran ini sebagai satu yang berfaedah dan bermanfaat bagi mereka. Itu maksudnya. Dan ingat dalam satu hadis Nabi SAW, ketika ada peristiwa, ini masih kaitannya dengan ilmu, Pak. Jadi yang saya sampaikan ini terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Kenapa ilmu itu kok nggak bisa masuk pada diri orang yang bermaksiat? Ini yang saya bahas. Makanya orang fasik, orang zalim, orang munafik, orang kafir nggak bakal bisa menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak akan berfaedah bagi mereka, walaupun dibacakan di hadapan mereka, difahamkan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka, tidak akan berfaedah bagi mereka. Itu akan hanya mendatangkan madarat bagi mereka, hanya akan mendatangkan kerugian dan kecelakaan bagi mereka. Illa khasar, wala yazidul zalimina illa khasar. Dan Al-Quran itu, kata Allah, tidak menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Maksudnya orang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari Al-Quran. Orang-orang zalim hanya akan mendapatkan kerugian dan kebinasaan kalau mereka berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran. Satu riwayat jadi sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW mengutus satu pasukan. Kemudian salah satu dari pasukan ini ada yang ketiban batu. Ini dalam pembahasan fikih, insyaallah Bapak Ibu ingat dengan peristiwa ini. Ketiban batu ke kepalanya sehingga terdapat luka menganga di kepala ini. Ya. Qadarullah wa ma syafa'al. Kemudian qadarullah juga, di malam harinya sahabat yang ketiban batu ini mimpi basah, Pak. Itu bukan kebetulan itu. Itu bukan kebetulan, ya qadarullah seluruhnya. Mimpi basah, Pak. Sudah kepalanya terdapat luka menganga karena ada batu yang ketiban kepalanya. Kemudian malam hari luka menganga di kepala. Di subuh harinya, karena dia mimpi basah, dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Bolehkah saya bertayamum? Dia nanya, boleh nggak saya tayamum? Jadi nggak mandi wajib gitu maksudnya. Apa kata teman-temannya? Engkau mampu menggunakan air, tidak ada halangan bagimu menggunakan air. Tidak boleh kamu bertayamum, kamu harus mandi. Akhirnya dia kalah dari teman-temannya. Teman-temannya mengatakan kamu harus mandi, kan kamu mampu menggunakan air. Betul, kalau sekedar dia paksakan menggunakan air, dia mampu sebenarnya. Tetapi akibatnya di balik itu fatal. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi, qadarullah meninggal. Setelah mandi itu tidak lama setelah mandi, qadarullah dia meninggal. Kejadian ini dikabarkan kepada Nabi SAW. Nabi marah, Pak. Qatalahumullah. Kata Nabi SAW, sungguh mereka telah membunuhnya. Itu diulang-ulang oleh Nabi SAW. Sungguh mereka telah membunuhnya. Sungguh mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Jadi ini doa dari Nabi SAW. Subhanallah, Maha Suci. Itu menunjukkan kemarahan. Tentu Nabi tidak menginginkan kecelakaan bagi umatnya, tetapi itu bentuk kemarahan Nabi kepada orang yang nggak mengerti apa-apa tapi menjawab gitu, Pak. Kalau kamu tidak tahu, tidak punya ilmu, jangan jawab gitu maksudnya. Maka Nabi katakan pada saat itu, Shifa'ul 'ayyi as-su'al. Shifa'ul 'ayyi as-su'al.
Obat bodoh itu, kata Nabi, itu bertanya. Jadi kalau kamu tidak tahu, kamu tanya dulu, jangan langsung jawab. Apa maksud saya, Pak? Nabi katakan bodoh itu penyakit, Pak. Bodoh itu penyakit. Dan obat dari bodoh itu, kata Nabi, bertanya. Jangan sok tahu. Ini nggak ngerti apa-apa, jawab. Akhirnya meninggal, teman. Kalian telah membunuhnya, kata Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Itu obat dari kebodohan itu. Dan bodoh itu penyakit, kata Nabi. Syifa'ul 'ayyi, obat dari bodoh itu, berarti bodoh itu penyakit gitu. Adalah bertanya, kata Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kita hubungkan dengan ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Isra tadi. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu sama sekali tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim, melainkan akan mendatangkan kerugian dan kebinasaan pada mereka. Artinya apa? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran isinya adalah ilmu. Al-Quran isinya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ilmu. Sejak dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu adalah ilmu. Dan sumber ilmu di dalam Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Obat yang dimaksud oleh Allah di dalam syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Syifa itu bukan hanya obat untuk badan. Meski sebagaimana yang kita dapati dalam riwayat ya, bahwa Al-Qur'an menjadi obat bagi apa? Bagi badan kita. Kalau dalam Al-Quran juga disebutkan obat lima fis sudur. Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat dari apa yang ada di dalam hati. Nah, apa penyakit yang ada dalam hati? Salah satu di antaranya bodoh, bodoh. Jadi bodoh itu penyakit gitu. Bodoh itu penyakit. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidak akan bermanfaat bagi orang-orang zalim. Siapa orang-orang zalim dalam hal ini? Ya, mulai dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak akan bermanfaat bagi mereka. Dan Al-Quran tidak akan pernah menjadi obat bagi mereka. Tidak bakal. Tidak akan. Baik itu obat untuk fisik maupun mungkin obat untuk hati terutama sekali. Tidak akan pernah. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah kebaikan dan sumber kebaikan. Ilmu adalah pintu-pintu kebaikan yang Allah siapkan untuk kita, untuk menuju pada kebaikan itu. Jadi ketika kita dihalangi oleh Allah dari ilmu, maka ini bentuk hukuman di antara hukuman yang berat yang Allah berikan kepada kita. Nah, inilah yang Bapak Ibu rahmati Allah, kita harus berfikir ya, bahwa kalau kita misalnya terhalang dari belajar, malas belajar, atau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit ilmu, kemudian kita merasakan ada kekurangan pada diri kita, lemah hafalan kita, susah kita mengulang-ulang hafalan ya, karena ilmu itu harus diulang-ulang, Bapak Ibu rahmati Allah, atau berat hati kita untuk mengulang dan lain sebagainya yang kita rasakan terkait dengan ilmu itu, maka yakinlah ini salah satu bentuk hukuman yang Allah berikan kepada kita. Dan sadarlah, tidak ada obat kecuali kita harus berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian ilmu itu tadi akan dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala, insyaallah. Dan itu benar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya memiliki hafalan, tidak usah 1 juz, setengah juz saja misalnya, setengah juz ini ya. Ya, syukur-syukur kalau 1 juz misalnya juz terakhir, juz amma itu kan rata-rata kita banyak yang hafal itu Pak, juz amma itu. Kalau ada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka juz amma itu yang tadinya dibacakan dari mana saja dia bisa membacakan itu. Tapi ketika dia bermaksiat itu sudah mulai itu, dia sudah mulai buram itu, sudah mulai bacaan itu sudah tidak pasti lagi. Tadinya surah apa saja, di ayat mana saja dia bisa membaca itu, saking kuatnya hafalannya Pak. Tapi karena dia bermaksiat, itu nanti surah dan
ayat itu sudah mulai lama-lama kok jadi ragu nih, dibuat lupa oleh Allah. Kemudian kalaupun dia hafal nanti banyak ragu-ragunya atau banyak salahnya. Itu benar Bapak Ibu, silahkan dirasakan itu. Ya, kita berlindung kepada Allah dari dosa dan maksiatnya. Jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Tapi inilah bentuk hukuman yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan yang mengalami ini pertama sekali itu adalah para ulama, dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya karena hati mereka adalah hati yang bersih. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang bening dan bersih. Dan ini pengakuan beliau, kita percaya karena ini sahih ya, diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Nah, sehingga kita yang datang belakangan ini, marilah kita beriktibar, menjadikan para imam-imam yang mulia ini menjadi teladan bagi kita. Tinggalkan dosa dan maksiat kalau ingin ilmu syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW masuk ke dalam hati kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu dan tidak akan pernah bisa memahami agama ini dengan baik. Contoh terakhir saja saya ingin sampaikan, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ahli syirik, ahli bid'ah, nih, saya sebutkan Bapak, mereka tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama dengan pemahaman yang benar. Itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tertutupi dan terhalangi oleh kesyirikan yang mereka lakukan, dan terhalangi oleh bid'ah dan penyimpangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dihalangi oleh, itu menjadi penghalang bagi mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya. Karena itu diantara dosa yang dilakukan. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar dosa apa macam dosa mata, dosa lidah, dosa telinga, dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berzina, dosa makan riba. Bukan itu saja yang dosa. Bahkan ada yang lebih besar dari itu. Syirik itu lebih besar dari membunuh, lebih besar dari semua dosa yang ada. Berbuat bid'ah, menyimpang dari hadis Nabi, dari sunnah Nabi SAW, itu lebih besar daripada membunuh, lebih besar dari berzina. Itu yang tidak disadari. Nah, jadi ada kelompok-kelompok yang sebenarnya mereka tidak sadar. Nah, dosa-dosa inilah yang menghalangi mereka sehingga tertutupi hati mereka dari melihat yang benar. Allah tidak berikan cahaya kepada mereka untuk menuntun mereka kepada kebenaran, sehingga mereka terus bergelimang dalam kesesatan. Na'udzubillah. Ini bahasan kita malam ini, semoga bermanfaat insyaallah. Tapi kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan Bapak Ibu. Sampai jam 8 kita. Fadhal, silakan.